dukungan teman-teman ya. Apa untuk Bapak Firdaus, orang yang luar biasa yang selalu memberikan motivasi kepada kami, orang yang peduli dengan kami, dan lama-lama lagi. Mari kita sambut Bapak Sandi Rahman. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk MC kita yang sangat luar biasa. Ya, dari Kalimantan hijrah ke Jambi ya untuk membangun mega proyek yang luar biasa, yaitu melalui bisnis pupuk dari PT DES ya. Dan juga tepuk tangan untuk mentor kita, mentor besar kita, orang yang pecah rekor dalam waktu 2 tahun terus di angka 6 miliar total reward. Oke Bapak Ibu sekalian, yang belum kenal perkenalkan, nama saya Sandi Rahmat, saya berasal dari Bangka Belitung, sekarang berdomisili di Kerinci ya, dan sekarang insya Allah akan mencari kekayaan di Bangko. Ya, saya harap orang Bangko sering-sering tepuk tangan untuk orang yang pendatang. Ya, apa yang kurang ajar ya kan? Jadi karena apa Bapak Ibu sekalian? Memang kita lihat orang Cina itu, kalau di Cina itu orang ya, orang Cina yang di luar Cina, ya di Indonesia, ya di Amerika, ya di Australia, mereka tuh rajinnya luar biasa. Memang orang yang hijrah itu adalah orang-orang yang rajin. Orang Jawa pun kalau di Jawa aja malas. Jadi saya kira orang Jawa itu semuanya rajin. Begitu saya ke Jawa, rupanya banyak ngomong-ngomong ya betul. Oh, ternyata yang rajin itu cuma di Sumatera terlalu banyak. Ya, mudah-mudahan kita ini walaupun orang lokal, kita juga sama-sama orang yang rajin dan sukses. Tepuk tangan untuk teman-teman. Oke, sekali lagi saya bukan untuk mengajari atau menggurui ya. Di sesi kita meeting grup bulanan, ya insya Allah akan kita adakan setiap bulan. Insya Allah ini akan kami sampai ke ujung sana. Siap? Ya. Oke, saya ingin berinteraksi saja supaya kita suasananya jadi nyaman, suasananya jadi enak. Setuju? Jadi kita nanti ada interaksi. Ketika saya tanya Anda jawab, ketika saya tidak bertanya jangan dijawab. Ya, bahaya. Ya. Jadi baik, oke, operator boleh di klik yang paling. Oke, baik. Next. Nah, teman-teman sekalian, saya mau bertanya siapa yang dalam ruangan ini yang sudah bergabung angkat tangan? Tinggi-tinggi, udah pakai Rexona kan? Yang sudah bergabung? Ya, yang belum? Angkat tangan? Oke, 1, 2, 3, ada 4.000 orang. Jadi hari ini ya kita sama-sama sharing. Mungkin yang belum bergabung, apa yang ngomong? Simpen aja dulu pusingnya. Nanti ketika sudah keluar baru sharing sama yang mengundang. Tadi saya sedikit pusing, kira-kira apa itu materi yang tadi tolong jelaskan lagi. Sudah ya? Nah, yang sudah bergabung, ya mudah-mudahan materi ini bisa untuk memacu kita lebih cepat lagi, ya. Karena di sesi akhir nanti ada sesi ilmu menggigit kata Pak Firdaus, ya. Jadi ilmu ini ilmu lapangan semua, ya. Dan ini saya akan sedikit ada teknis untuk teman-teman di membangun timnya. Oke, start from zero to leader. Jadi from zero to leader, jadi dari nol sampai kita menjadi pemimpin tim kita yang banyak. Karena menjadi pengusaha itu harus membangun tim, membangun jaringan, membangun aset supaya aset tadi bisa bekerja untuk kita. Setuju nggak? Honda itu pemiliknya si Ciro Honda di Jepang. Yang kerja siapa? Seluruh Honda yang ada di dunia, betul nggak? Itu ngasih uang semua ke si
Yang punya siapa? Sudah itu kan? Saya juga lupa namanya kan. Kalau nggak salah Susanto siapa gitu kan? Sandi Susanto kalau nggak salah. Ya, jadi beliau itu nggak pernah jualan, betul nggak? Nggak pernah jualan gula, nggak pernah jualan beras, tapi seluruh Indonesia jual produknya, betul nggak? Karena orang kaya membangun jaringan. Kalau orang rata-rata mencari pekerjaan. Oke, nah jadi orang kaya itu membangun tim, membangun jaringan. Makanya di sini sebenarnya Pak Sandi bisnis multi level marketing ya. Terus terang, ini ada Pak Firdaus langsung di sini. Tahun lalu Pak Firdaus prospek saya di Masjid Nurdin, betul ya? Di Jambi. Tapi saya lagi muak-muaknya dengan multi level marketing, lagi benci-bencinya sama multi level marketing. Kenapa? Saya 2 kali founder, saya dihianati. Oke, jadi kalau dihianati itu sakit nggak? Sakit banget Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Akhirnya saya memutuskan semua MLM haram. Begitu Pak Firdaus jelasin waktu itu baru dapat apa Pak? Waktu pertama mobil ya, baru 1 mobil ya Pak ya. Baru dapat 1 mobil, jelasin saya, ini Pak musim. Saya cuekin. Saya merasakan waktu saya menjalankan multi level marketing di 14 tahun yang lalu, ya saya 14 tahun sampai sekarang udah mau masuk 16 tahun saya punya multi level marketing. Saya 2 tahun resign atau off, tidak jalankan sama sekali, saya konvensional. Ya, Pak Firdaus jelaskan, saya cuekin. Jadi ternyata begini yang cuekin orang yang lagi presentasi. Sakit pasti hati, betul nggak? Ya, waktu itu saya minta brosur sama Pak Firdaus, saya brosurnya pun di perjalanan saya buang. Akhirnya berapa kali, kalau nggak salah 3 kali Pak Firdaus ini saya minta tolong kirimkan lewat WA, betul ya? Sebenarnya saya benci, tapi saya prospek orang. Jadi kalau ada orang tadi, Pak ada buku bagus, apa tuh? Nah tunggu bentar, saya minta brosurnya. Pak Firdaus tolong kirim brosur. Itu 3 kali kalau nggak salah, sehingga saya 3 kali. Sudah dikirim, saya hapus lagi. MLM haram. Pokoknya saya udah muak betul. 2 tahun saya betul-betul off MLM. Saya akhirnya fokus konvensional dan alhamdulillah 1 tahun itu 9 bulan sampai 11 bulan. Tapi saya orangnya tidak menutup diri. Saya selalu status Pak Firdaus. Jadi ketika Pak Firdaus dapat mobil, bulan depan dapat mobil, bulan depan ini Pak Firdaus setiap bulan dapat reward. Ini kong kali kong sama perusahaan kayaknya. Kan kami dulu gitu. Untuk menjebak orang supaya join, kami pakai teknik yaitu bluffing, berbohong, ya kan? Oh, seolah-olah kita dapat mobil, seolah-olah kita dapat motor. Nah, begitu Pak Firdaus dapat tiap bulan, ada waktu itu kalau nggak salah dapat motor sebulan 2 kali, kalau nggak salah waktu itu. Kok banyak kali rewardnya bertubi-tubi saya bilang gitu kan? Akhirnya beliau foto pula sama Pak owner. Langsung saya bilang, sah ini strategi strategi supaya orang tertarik ini udah kerjasama ini sudah pasti udah kerjasama. Saya negatif betul. Ketika Pak Firdaus dapat mobil Pajero, di situ mulai berdebat. Saya hitung 500 orang dapat Pajero di BTBS. Dikali kalau seandainya nyewa rental itu 15 juta sebulan, dikali 500, jebol perusahaan kalau macam ini cuma untuk menunjukkan bahwa punya mobil Pajero, betul nggak? Ini nggak mungkin ini kalau rental, ini pasti asli punya. Artinya Pak Firdaus menunjukkan bahwa ini real mobil beliau. Alhamdulillah terparkir di depan, itulah sudah lebih dari 1 tahun. Tepuk tangan dulu. Ya. Dan yang lucu lagi, anak-anak beliau yang masih belia ini dapat rewardnya udah banyak juga. Tepuk tangan lagi untuk Pak Firdaus ya. Nah, jadi kalau suami-suami yang mau lihat berkualitas suami itu seperti Pak Firdaus. Beliau tidak kasih jajan tapi kasih masa depan. Tepuk tangan sekali lagi. Ya. Jadi setelah saya lihat, akhirnya saya Pak di bisnis ini serius memutuskan, oke, Pak Firdaus, saya serius, tolong kirim nomor rekening, saya langsung kirim uang waktu itu. Tapi kirim uang saya nggak tahu marketing plannya. Saya ke Jambi, saya diajak Pak Firdaus makan, ngobrol, ya sudah Pak Firdaus, saya fokus di sini. Ya, saya fokus. Alhamdulillah, saya orangnya orang sanguin, melankolis. Orangnya suka cari-cari strategi sendiri.
waktu saya buka konvensional, kan katanya tadi nggak mau MLM, betul nggak? MLM itu modalnya kecil, tapi saya haramin. Modalnya kecil, saya haramin. Modalnya berapa? 2.600.000. Kalau yang punya sawit bermodal nggak sebenarnya? Enggak, karena sifatnya beli buku investasi. Kalau kami yang nggak punya sawit berarti bermodal betul, stok pupuk, betul nggak? Kami stok pupuk 2.600.000. Ya, itu yang saya bilang kemarin waktu itu. Namun, ketika saya menjalankan MLM, saya fokus konvensional. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Konvensional pasti rentan dengan pinjam bank. Yang itu saya anggap tidak haram waktu itu. Alhamdulillah, ketika saya nolak Pak Firdaus, saya fokus ke laundry, saya fokus ke cucian saya fokus ke rumah sehat saya, terapi saya, utang saya total 350 juta, yang setiap bulan harus bayar 8 juta rupiah yang saya bilang halal tadi. Dan alhamdulillah Tuhan habiskan luar biasa. Ya, akhirnya saya nyerah, saya lihat Pak Firdaus dapat Pajero, udah dapat miliaran, saya kok yang mengharapkan beliau sebenarnya bisnis saya ini haram, semuanya pakai riba. Pak Firdaus malah banyak sekali Pajeronya sekarang sudah 2, luxurinya bentar lagi 2, ya, sudah terus kan? Udah 2, bentar lagi 3, tepuk tangan lagi. Jadi akhirnya saya menyerah Pak, ya sudah Pak, saya menyerah, saya siap jadi murid yang baik, dan saya pastikan saya adalah tim yang terbaik di jaringannya Pak Firdaus. Tepuk tangan. Jadi kalau cewek-cewek Pak, kalau nggak tepuk tangan tersima, kalau cowok jangan tersima juga. Kita sama-sama cowok ya. Oke, yang pertama untuk pemula 80% selling, 20% sponsoring. Sponsoring ini artinya mengajak orang untuk membangun bisnis. Jadi haram nggak? Ya enggak. Alfamart ngajak orang banyak-banyak buka Alfamart itu adalah untuk kerja sama. Jadi konteksnya nanti buka di YouTube saya juga ada tentang haram atau halal yang berkaitan ini. Oke, nah jadi 80% itu kerjaan kita jualan dulu untuk mendapatkan hasil di rekening kita. Jadi kalau kita seperti Pak Damri ya, mana Pak Damri? Oh, di luar ya. Seperti Pak Damri itu waktu pertama kali dia jalankan itu 7 hari tembus 14 juta. 2 minggu 3 minggu dia tembus di angka 21 juta. Itu tim saya. Ya, dan alhamdulillah 70% sampai 90% tim saya ini bukan orang MLM. Tapi saya buktikan alhamdulillah banyak yang punya penghasilan. Bukan selanjutnya. Ya. Nah, 20%-nya sponsoring. Jadi kita ada konsep yaitu membangun jaringan tadi. Ya, 20%-nya aja jangan fokus ke bangun jaringan, tapi fokusnya penjualan. Jadi sama kayak data. Nah, berikutnya ketika kita sudah dapat mobil, misalnya mobil Big Mokes atau dapat Pajero, itu kerjaan kita sudah 50 selling, 50% sponsoring. 50 selling itu artinya 50% jualannya, selebihnya bangun tim. Karena tim kita banyak tim baru sudah. Ya, tim kita udah mulai banyak, harus diberikan edukasi. Makanya 50% selling, 50% sponsoring. Nah, kalau sudah dirilis dari kayak Pak Firdaus, itu 80% coaching malahan. Membimbing. Contohnya hari ini beliau akan membimbing kita semua. Tepuk tangan sekali lagi. Ya. Nah, jadi 20%-nya sponsoring. Beliau mengajak orang untuk membangun bisnis juga. Karena tidak ada waktu lagi untuk sharing kalau beliau. Karena semua tim-timnya ngajak ke lapangan. Beliau mencontohkan cara jualan seperti ini, cara jualan itu ngomong sama orang seperti ini. Itu yang beliau lakukan. Jadi saya lihat Pak, di grup Pak Firdaus banyak closing. Itu beliau sudah mencontohkan. Ya, lagi mencontohkan ke tim-tim bagaimana cara mereka presentasi. Pak, saya lihat Pak Firdaus jualan terus. Itu biasanya dari daftar nama timnya yang ngajak Pak Firdaus, supaya Pak Firdaus bisa mencontohkan cara presentasinya seperti ini. Makanya 80% Pak Firdaus ini waktunya sudah coaching, membimbing. Ya, nah 20%-nya sponsoring. Jadi hampir tidak ada waktu lagi untuk selling malah.
Nah, itulah yang disebut freedom. Jadi ketika Pak Firdaus nggak ngapa-ngapain, kemarin umroh, ya suatu keluarga umroh semua dari perusahaan ini, omsetnya malah naik. Tepuk tangan sekali lagi. Ya. Coba kalau saya buka cucian umroh, berapa juta yang dikorupsi sama karyawan, betul nggak? Pergi kita jalan-jalan ke luar negeri, jalan-jalan kemana, tinggalin cucian, ya sudah. Assalamualaikum, betul nggak? Nyuci 10 dibilang 5, ya itu pasti tuh kan. Nyuci 20 dibilang 10, dan itu resiko kita konvensional. Tapi kalau bisnis seperti PT Best ini, kita pakai sistem IT namanya. Jadi kita nggak bisa dibohongi, karena semua sudah tersistem dari perusahaan. Jadi setiap pembelanjaan itu ada IT-nya. Oke, berikutnya next. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, sikap 95% menentukan keberhasilan bisnis Anda. Jadi kalau Anda mau sukses harus punya sikap. Sikap ini apa maksudnya? Bukan perangai ya. Sikap ini adalah next. Nah, apa saja sikap dalam membangun bisnis dan marketing? Yang pertama, impian. Siapa yang punya impian? Katakan. Ada? Oh, ada semuanya. Oke. Dan ibu siapa? Bu Ernawati. Kalau boleh tahu apa impian yang terbesar yang pengen banget diwujudkan? Apa jawabannya? Satu aja, jangan banyak. Kalau banyak kita tidur semua. Ya, satu tapi wajib itu harus terjadi. Luar biasa, amin, tepuk tangan ya. Saya cek yang bapak ini, karena bapak ini memberikan aura bersih gitu ya. Ya, dengan bapak siapa? Zopredo. Oke. Apa Pak impian yang ingin banget diwujudkan yang belum terwujud saat itu? Inginnya jadi orang yang Berguna bagi banyak orang, bermanfaat bagi banyak orang. Oke, tepuk tangan sekali lagi. Luar biasa. Jadi itu dalam ya, maknanya dalam. Kenapa? Bermanfaat itu berarti harus sukses, kaya dan banyak usahanya, bisa banyak karyawan, bisa banyak orang yang dibantu dengan usaha tersebut, betul Pak ya? Tapi melalui PT Best ini Pak, limited edition, tanpa batas Bapak bisa bantu banyak orang. Ya. Kalau kita mau usaha kayak saya cuci, Anda bisa bawa 100 karyawan Pak. Ya, jadinya paguyuban, paling banter 3 orang 4 orang, betul nggak Pak? Lalu ribut paling banter 3 orang 4 orang. Tapi kalau kita bisnis ini bisa banyak orang bantu. Ya, semuanya nggak pakai limit. Ada ketemu orang tukang bakso, aja. Mau berubah Pak? Ayo, ya kan? Mau tukang bangunan, ayo. Tukang main, ayo. Ya, tukang apa lagi? Nggak ada. Tukang apa banyak yang tukang, betul nggak? Semuanya nggak ada. Kan tidak ada batas. Itu nikmatnya di sini. Jadi kita bermanfaat bagi banyak orang. Jadi bagi yang serius, teman-teman yang serius hari ini adalah betul-betul adalah orang yang bermanfaat bagi banyak orang lain. Jadi bangga teman-teman, belum punya uang udah jadi manfaat bagi banyak orang, betul ya? Kaya belum tapi sudah bantu petani. Tadinya mumpuk 7 juta, sekarang jadi 2.600.000, betul nggak? Ya, tadinya orang yang nggak punya penghasilan sekarang sudah punya penghasilan. Itulah nikmatnya bisnis ini. Oke, next. Jadi impian itu betul-betul harus kuat karena impian ini melibatkan gelombang emosi. Kayak saya pengen lunas utang, pokoknya harus lunas utang. Saya udah muak kita orang. Bahkan yang lagi itu hidupnya nggak lebih hebat daripada saya, tapi mulutnya lebih hebat daripada saya. Saya pun tinggal besok. Kita ketemu saya besok, kamu kejar lagi ya. Kamu tolong utang, awas kamu ketemu saya besok. Saya traktir, ya. Dalam traktir saya koceh sama kamu. Berhenti lagi utang gitu ya. Karena sakit hati kadang-kadang yang nagih itu hidupnya nggak lebih hebat daripada kita. Tapi itu harus utang, betul nggak? Ya, kita harus bayar. Nah itu. Jadi impian itu harus betul-betul gelombangnya naik. Jadi jangan lihat orang maju, lihat orang sukses kita semangat, dimotivasi semangat, nggak dimotivasi nggak bunyi lagi, betul nggak? Nah itu berarti kita punya impian. Jadi kalau kita bicara ini cuma sekedar mau mencari kesibukan, mau mencari rame-rame, mau mencari ketenaran, bukan begitu. Jadi bisnis ini ladangnya untuk mewujudkan impian teman-teman sekalian. Ya, amin. Amin. Oke. Nah, tepuk tangan. Nah, yang sikap yang kedua harus buku positif. Buku positif
positifnya tujuannya untuk apa? Karena kita ini banyak yang tidak punya karakter, ya, karakternya mudah emosi, mudah down, mudah negatif, ya kan? Makanya kita suka mulai membaca buku, ya, karena tidak semua kita pintar mengelola pikiran. Banyak ya teman-teman kita ini ketika di lapangan down, negatif, baper, mudah bawa perasaan, baca buku berpikir dan jiwa besar. Oh ternyata enggak, orang sukses itu tidak mudah tersinggung, ya kan? Ini nanti Mbak, ya kan? Mbak, saya nggak perlu manggil Mbak nama saya Mbak, ya, Mbak Teddy gitu ya, ya. Jadi saya mau Mbak ini istrinya Kang Teddy gitu ya. Jadi Mbak Siti, ya ayo Mbak, bantu orang, karena nggak baca buku tersinggung. Tentang minta saya sih, betul nggak? Jadi kalau kita nggak baca buku mudah tersinggung, ya. Tapi bukunya juga harus lihat dulu kebutuhan kita. Kalau kita mudah tersinggung, baca buku berpikir dan berjiwa besar. Ya, maka baca buku mencari kawan dan mempengaruhi orang lain. Di buku itu menjelaskan kalau ingin mandinya jangan tendang sangkarnya. Jadi kalau kita ingin orang itu melakukan apa yang kita inginkan, jangan sakiti hatinya. Jadi saya takut sekali menyakiti hati Pak Firdaus karena beliau orang yang betul-betul arsitek saya ini adalah beliau. Tepuk tangan untuk beliau. Saya sangat takut sekali kalau saya menyinggung beliau atau menyakiti beliau karena arsitek saya cuma satu orang. Saya nggak pernah banyak-banyak ya semua upline saya jadikan arsitek. Yang upline ngomong ini, besok saya main bodrek. Ya, upline ini bilang kamu ikut ini, yang ini ikut ini, yang ini aku nggak bisa seperti itu. Dari dulu saya satu arsitek cukup. Saya sandarkan diri saya, jadikan saya apapun. Walaupun sakit hati ucapannya, walaupun sakit hati strateginya, menyinggung, tak enak, tetap saya harus makan. Karena memang arsitek itu sama dengan penempaan kita sebagai mutiara yang bernilai. Karena Pak Firdaus menyuruh saya ke Bangko ini, ya, saya tuh bingung. Pak Firdaus waktu itu bilang Sandi ke Bangko. Saya bingung, siapa yang saya datangi? Gak ada satupun yang punya sawit. Ibu angkat saya, Bu Sumarti tidak punya sawit. Saya bingung mau cari kemana lah. Saya akhirnya semua orang yang ada sawitnya di depan rumah saya gedorin. Assalamualaikum, Pak, konsulin dulu Pak. Ya kan orang itu kan mati dia kasar kali orang ini. Jadi ya saya kerjakan aja pokoknya. Pak Haji Bakar saya datangin, siapapun saya datangin, gedor rumah. Ini kayaknya soalnya banyak tuh kata orang di situ. Sudah, assalamualaikum, Pak Haji Bakar ya. Iya, Pak, saya ada mau sharing tentang buku. Didengerin, ujung-ujungnya nolak. Nah, Pak kita sebentar sini, Pak, tolong Pak, ini agak mantap dikit. Ya, jadi alat bantu saya ada. Ya, kalau saya sempat pakai lidi, saya bawa granat saya. Ya, biar dihantam sama granat itu kan. Kalau enggak juga ya sudah, ya kan. Jadi artinya teman-teman sekalian, kita tuh memang harus membaca buku supaya kita berpikir positif. Kita ini nggak semuanya orang sarjana yang baik, betul nggak? Kayak kami ini orang pasar dulunya, bertelurnya itu tasnya itu di pasar. Jadi kerjaannya ucapannya kasar, terus bahasanya kasar, terus tindakan-tindakannya juga spontan. Paham ya orang pasar ya? Nggak mungkin orang pasar itu kalau ngomong ya kan, ada apa, gimana, nggak ada, keras-keras. Jadi makanya begitu di sini kok nggak beda banget sama level saya. Saya tuh nggak bisa ngerayu orang. Kau mau tidak mau sudah, gitu kan? Jangan aja ini pergi beli ikan itu beli, kalau udah gak usah bayar itu, betul nggak? Itu orang pasar kan disuruh, ya mungkin itu tidak sesuai karakter saya sebenarnya. Cuman akhirnya saya baca buku, orang yang sukses itu adalah orang yang pandai menghancurkan hati buruknya. Pikiran buruknya itu bisa dihancurkan sendiri, maka dia bisa kontrol pikiran dan hatinya. Insya Allah dia akan jadi orang yang sukses. Maka baca buku, kalau saya nggak baca buku, wah, dan itu pernah jadi jualan saya waktu di Kenny. Berantaknya kan? Kamu kerja apa enggak? Kayak udah kayak bos sama karyawan. Itulah kalau nggak baca buku, ya. Makanya baca buku itu penting. Kalau sebentar baper, bentar baper, baca buku. Insya Allah nanti ada pembukaan paradigma. Oke, yang berikutnya adalah video positif. Buka YouTube tentang hal-hal positif. Buka
video tentang BTS, buka apa lagi? Bagaimana cara closing orang bingung, buka di YouTube ada. Ya kan? Bagaimana sih cara mengundang orang ada di YouTube. Ya, kalau mau lebih spesifikasi lagi, buka di Sandi Pupuk Pilu. Nah, di YouTube Sandi Pupuk Pilu ada itu insya Allah ya. Ya, nah situ kita jelasin. Ya, terima kasih biar ya. Semuanya ya. Jadi di situ lengkap tentang pupuknya ada, tentang edukasinya ada. Nanti saya akan lengkapi juga. Ya, ini juga akan direkam. Nanti kita akan ada audio atau video dari Pak Firdaus akan saya masukkan ke YouTube juga. Jadi kita bisa mengulang-ulang ilmu yang disampaikan oleh mentor. Jadi kalau Pak Firdaus ajak terus tiap hari kan pusing kita, benar nggak? Tonton videonya tiap hari. Insya Allah kita pintar juga kayak Pak Firdaus dan sukses juga kayak Pak Firdaus. Dan orang yang sikap yang benar adalah bangun pertemuan supaya kita melatih orang-orang yang tidak mengerti jadi mengerti. Orang yang negatif jadi positif. Nah, terus teachable itu apa artinya? Ibu Rita tahu teachable artinya? Ayo, kalau tahu saya kasih hadiah. Oke. Nomor 5, teachable. Teacher guru ya. Teachable ini artinya pembelajar, mau belajar. Jadi kalau Pak Firdaus bilang, Pak Sandi, jangan lupa ekor tiap bulan, misalnya gitu ya. Ya udah teachable kita. Pak Sandi, nanti GSS bawa orang ya udah. Pak Sandi nanti bikin acara di bangku ya, bikin seperti itu. Jangan kok bikin Pak ya, untuk apa? Jangan banyak nanya. Nah itu yang bikin kita gagal. Nanti presentasi harus kayak ini Pak Sandi. Langkahnya begini, tunjukkan pupuknya, harganya, selisihnya, terus manfaatnya, terus apa namanya, keuntungan-keuntungan lainnya dijelasin, testimoni. Nah kita, kenapa harus kayak itu Pak? Jangan pakai kenapa, kerjain aja. Paham? Jadi teachable, kerjain aja. Pokoknya nanti kalau mentok bertanya lagi, Pak mentok Pak, oh yaudah nanti baru dibenarkan. Tapi kalau disuruh tuh dibina sama mentor kita, kerjakan saja. Paham? Oke, berikutnya edifikasi. Edifikasi ini penting supaya untuk keberhasilan closing. Jadi kalau kita datangin petani, ketika kita sudah datangin si Bapak Budi misalnya, Bapak Budi, saya ada orang pusat ya, orang dari perusahaan yang memang beliau ini diutus untuk wilayah Jambi Barat. Insya Allah nanti bisa sharing sama Pak, mungkin soalnya lebar, ya sudah diajak Bapak mentor kita ke Bapak Budi tadi. Edifikasinya main, jangan sampai edifikasi nggak main. Pak Firdaus, ya, lagi prospek ya, gimana? Rumah Pak Budi, wah Pak Budi nih Pak, ngeri Pak, sahurnya lebar, orangnya garang. Pokoknya kalau ngomong biasanya di pinggangnya ada parang. Takut Pak Firdaus ya kan? Jangan yang diedifikasi itu orang yang mau di prospek, yang diedifikasi itu adalah Pak Firdausnya. Ini ngajak Buya Hamdan, Buya kita mau datangin orang sahur lebar. Tapi orang ini agak garang Pak. Sudah itu orangnya harus perfect. Orang ini juga rumahnya besar Pak, mobilnya banyak, semuanya serba besar. Buya berani nggak ke rumah Bapak itu? Nggak berani. Jadi yang diindikasi Pak, cukup Pak orangnya sahurnya 50 hektar, 100 hektar. Ya, nanti kita datangin Pak, ini mentor saya luar biasa. Walaupun kita pakai motor, ya kan, mentor tadi pakai motor, edifikasi. Nah ini Pak orang yang udah ahli di bidangnya. Silakan Pak Buya untuk menjelaskan tentang bukunya seperti itu. Paham? Edifikasi itu mempercepat pertumbuhan jaringan. Oke, next. Nah, mentor yang handal dan percaya. Saya udah lebih dari 15 tahun di bisnis network marketing, ya, network marketing. Dan Pak Firdaus itu lebih dari 20 tahun. Beliau udah sangat mahir sekali di beberapa perusahaan. Beliau menjuarai, ya, dan ada 3 mobil di rumahnya, 2 mobil yang itu salah satu dari network marketing yang lama. Terus rumah juga, ya, yang dulunya sekarang udah direnov, ya, itu juga dari network marketing. Jadi beliau memang betul-betul bukan orang yang ikut gabung MLM, bukan seperti itu. Beliau memang betul-betul jadi top leader
kurang kemajuan lagi, baru beliau mencari usaha yang baru. Ya, jadi memang orangnya konsisten. Ada 6 orang yang ajak saya di PTBS, termasuk bapak angkat yang di Pekanbaru, kakak angkat di Sungai Bahar. Sampai sekarang mereka nggak mau tegur saya lagi. Saya sapa, apa kabar Pak, apa kabar Bang, nggak mau lagi jawab. Karena dia kecewa saya gabung sama Pak Firdaus. Karena saya tahu mereka ini nggak konsisten orangnya. Sampai saat ini pun mereka nggak muncul lagi. Makanya saya bilang gini, saya udah 15 tahun di MNM, saya takut sekali cari leader. Karena saya dulu berjuang sampai Bengkulu, bermotoran sampai ke Palembang, bermotoran sampai ke Pekanbaru. Saya totalitas, tapi yang mengecewakan saya rata-rata adalah mentor saya sendiri. Jaringan saya dipindahin dan sebagainya. Itu yang kadang-kadang bikin kita kecewa di dunia marketing. Tapi hari ini saya menemukan mentor yang sangat-sangat berintegritas, yaitu Pak Firdaus, bukan saya. Jadi kita udah jangan takut lagi, ya, jangan takut lagi, ya. Dan saya tidak membatasi teman-teman untuk langsung komunikasi sama Pak Firdaus. Tapi tanya yang baik-baik lah, jangan MPK itu apa Pak, jangan gitu ya. Tanya pula yang receh-receh, ya. Tanya Pak bagaimana ada pajak begitu caranya. Setuju? Siap? Ya. Oke. Siap Pak Ira? Kalau siap jangan dia. Oke. Next. Selamat berjuang, sukses untuk kita bersama. Teman-teman sekalian, ya, tentukan ada 3 bulan ke depan, 6 bulan ke depan, 1 tahun ke depan mau jadi apa? Ya, tentu di bisnis ini maksudnya. Ya, mau dapat motor kah, mau dapat mobil kah, mau dapat apakah umroh dan sebagainya, silakan. Bisnis ini mewadahi semuanya, memfasilitasi apa yang kita inginkan. Saya juga nggak tahu 5 bulan setengah dimentori sama Pak Firdaus saya tembus 1 mobil 2 rumah. Ya, amin ya. Salah ngomong nih kayaknya. Salah ngomong nih. Bisa juga ya. 1 mobil 2 motor ya. Gue malas nih. Satu terkejut daripada. Ya, jadi gue rumah ini. Ya, 1 mobil 2 motor. Dan insya Allah akhir bulan ini 1 motor lagi. Ya, itu 15 dus lagi. Ya. Doakan Pak Firdaus ya. Tinggal saya pakai Pak Firdaus, tinggal saya kontrol ya. 15 terus lagi insya Allah ya. Dan target saya juga di bulan 7 itu mobil kedua keluar dan mobil ketiga keluar, karena juga sedikit lagi ya. Jadi teman-teman sekalian, ayo berjuang bareng-bareng ya. Kami memberikan strategi yang sangat simpel sama teman-teman sekalian, nggak ada neko-neko ya. Jadi tiap bulan kita akan siapkan acara seperti ini terus. Siap? Ya. Dan pastikan ruangan ini penuh. Ya. Karena apa? Nyawanya bisnis itu di seminar. Kantor-kantor besar pun itu di seminar. Betul nggak? Apapun kayak Ibu Sumardi sebagai pegawai negeri, sebagai guru selalu ada diklat tuh ya. Ada seminar, betul nggak? Ya diantar ke Jakarta, dibawa ke Bandung, dibawa ke mana sebagai mendapatkan ilmu baru, betul nggak? Karena kalau ngajar terus jenuh juga, betul nggak? Makanya apapun pekerjaan itu harus ada pelatihannya. Makanya insya Allah akan tiap bulan kita adakan acara seperti ini. Oke teman-teman sekalian, ya, terus berjuang, ya, terus melakukan yang kami sarankan, ya, insya Allah kita sama-sama menuju puncak kesuksesan. Mungkin hanya ini yang bisa sampaikan. Salah kata mohon maaf sebesar-besarnya. Salah hanya milik saya, benar hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.